Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan mengharap mudah-mudahan kita yang mengikuti proses perkuliahan ini, begitu juga dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sebagaimana topik pembahasan kita pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan Khulafa' Rasyidin. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka banyak respon umat Islam yang berbeda. Di antaranya adalah ketidaksiapan umat Islam mendapat berita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Di antara bentuk respon itu adalah ketika Umar bin Khattab mendapat kabar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa respon Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad telah wafat, maka pedangku ini yang akan bicara ke lehernya. Itulah bentuk respon yang luar biasa, ketidaksiapan umat Islam. Kenapa? Karena sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa dalam kehidupan umat Islam. Saudara-saudara, berbeda tentunya apa respon yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu tenang, begitu istimewa. Kenapa? Dia berdiri di hadapan kaum muslimin mengatakan, siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Tetapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah kekal abadi. Inilah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sosok sahabat yang matang dalam berpikir, matang dalam mengambil kebijakan. Padahal sejatinya yang merasakan lebih mendalam pedih atas wafat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah teman terdekat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam keadaan duka maupun suka. Sebut saja ketika proses hijrah, yang menemani Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliaulah yang menemani Nabi Muhammad SAW di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Proses hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq siap mengorbankan jiwa raganya untuk dakwah Islam. Bahkan dalam catatan sejarah, Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok sahabat as-sabiqun al-awwalun yang pertama memeluk Islam dari golongan dewasa selain istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah. Saudara-saudara, sosok Abu Bakar As-Siddiq tidak diragukan untuk menjadi pemimpin. Ketika terjadi proses perdebatan antara kaum Muhajirin dan Ansar untuk menentukan siapa pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, perdebatan semakin memanas sehingga sosok Abu Bakar As-Siddiq dilihat, dipandang sebagai orang yang paling layak untuk
memimpin umat Islam. Akhirnya Umar bin Khattab dan kaum muslimin membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, yaitu khalifah yang pertama. Saudara-saudara, sosok Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang luar biasa. Bernama Abdullah bin Abu Quhafah. Kemudian disebut dengan Abu Bakar, ayah pagi-pagi. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah sosok orang yang sangat pagi, orang yang sangat cepat memeluk Islam. Bakar. Adapun As-Siddiq adalah gelar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada beliau yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa demikian? Karena peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang istimewa. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu tempo yang singkat, setengah malam. Padahal sejatinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perlu waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Namun pada peristiwa Isra, Nabi Muhammad SAW diperjalankan hanya setengah malam saja dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, di mana seharusnya perjalanan ini membutuhkan waktu berminggu-minggu. Nabi Muhammad SAW diperjalankan Allah hanya setengah malam saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, naik ke langit, naik ke Sidratul Muntaha, di mana pada waktu itu belum sampai akal dan logika masyarakat bahwasanya bisa naik ke langit. Jangankan ke Sidratul Muntaha, pesawat pun tidak ada. Ini merupakan sesuatu ujian yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa tentunya dimiliki Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus ujian yang luar biasa bagi orang-orang yang baru beriman. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang murtad keluar dari Islam ketika mendengar peristiwa Isra Mi'raj ini. Tetapi berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, kalau itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, aku yakin dan percaya. Makanya gelar As-Siddiq diberikan kepada Abu Bakar yang membenarkan, Abu Bakar As-Siddiq. Saudara-saudara, berkaitan dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, banyak catatan-catatan istimewa yang bisa kita baca dalam berbagai buku, termasuk dalam buku kita. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, yang menggantikan kepemimpinan memimpin umat Islam adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Ini adalah tantangan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Banyak muncul nabi-nabi palsu. Bahkan yang luar biasanya, nabi-nabi palsu itu bukan hanya laki-laki saja, bahkan ada yang perempuan. Nah, jadi nabi palsu banyak. Ada yang laki-laki dan ada perempuan. Nah, untungnya pada waktu itu tidak ada bencong ataupun banci. Kalau mungkin ada musim waktu itu bencong atau banci, mungkin ada juga mungkin nabi palsu banci atau bencong. Nah, ini. Jadi termasuklah Musailamatul Kadzdzab. Beliau adalah sosok orang yang memaksakan orang lain untuk mengikutinya. Dia mengatakan bahwasanya dia adalah seorang nabi. Dengan wahyunya dia mengatakan, ya Difna'u binti Difna'ina nakit naki. Kata anak dari dua kata, bersihkan air ini. Kira-kira dia ingin menandingi surah Al-Fil. Nah itu. Tapi tadi nabi palsu yang bernama Musailamatul Kadzdzab ini banyak pengikutnya. Dengan catatan bahwasanya pengikut-pengikutnya ini adalah bukan hanya orang yang mengikutinya dengan tulus, akan tetapi adalah orang yang merasa terpaksa. Kenapa demikian? Karena kalau tidak mengikuti Musailamatul Kadzdzab, terancam jiwa raganya. Bahkan tak segan-segan Musailamatul Kadzdzab itu mencongkel mata orang yang tidak mau mengikutinya. Nah, itu berbeda dengan dakwah Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya, dengan penuh akhlak yang mulia,
dengan penuh wibawa. Memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Musailamatul Kadzdzab dia memaksakan keinginannya, dia memaksakan kehendaknya. Ini adalah tantangan pertama Abu Bakar As-Siddiq. Saudara-saudara, untuk mengalahkan Musailamatul Kadzdzab, Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan di bawah pimpinan panglima perang handal waktu itu, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah panglima perang yang tidak pernah terkalahkan, walaupun beliau bercita-cita mati di medan pertempuran. Khalid bin Walid menang dalam setiap pertempuran, namun cita-citanya sesungguhnya adalah mati syahid di medan pertempuran. Nah, itu. Jadi ketika Khalid bin Walid dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq melawan Musailamatul Kadzdzab, perang Riddah, terjadi pertempuran yang luar biasa. Maka pada akhirnya yang menang adalah umat Islam. Namun 70 hufaz Al-Quran, 70 penghafal Al-Quran wafat pada perang Riddah ini. Oleh sebab itu, pada perang ini merupakan sesuatu gambaran untuk memperjuangkan Al-Quran. Karena 70 hafiz Al-Quran wafat pada perang ini, sehingga memberikan kekhawatiran nanti bahwasanya tidak ada yang dapat mewariskan Al-Quran kepada kaum muslimin lainnya di berbagai daerah. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Oleh sebab itu, kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah menunjuk Zaid bin Sabit sebagai kepala dalam memushabkan, dalam membukukan Al-Quran dengan cara mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran, baik di pelepah kurma, di batu-batu, di tulang-tulang, dan mengumpulkan para penghafal Al-Quran, dan disusunlah Al-Quran sehingga menjadi mushaf Al-Quran. Saudara-saudara, pertama Abu Bakar As-Siddiq menumpas nabi-nabi palsu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membukukan Al-Quran. Kemudian berikutnya bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq memberantas orang-orang yang tidak mau berzakat. Jadi saudara-saudara, banyak masyarakat yang tidak lagi mau membayar zakat karena mereka beranggapan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah wafat dan kita tidak memiliki kewajiban untuk berzakat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengambil kebijakan siapa yang tidak mau berzakat maka diperangi. Ini kebijakan yang luar biasa yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena sesungguhnya Umar mengatakan, mari kita berikan kompensasi sebetulnya untuk orang yang tidak mau berzakat ini. Umar yang dikenal sebagai sosok yang keras, tegas sebelumnya, tetapi ketika melihat kondisi yang demikian, Umar malah terlihat melunak, ingin memberikan kompensasi. Untuk sementara jangan kita perangi dulu. Kita lakukan persuasif seperti itu. Tapi berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pilihannya berbeda. Yang sesungguhnya sebelum memimpin, beliau adalah orang yang lembut. Tetapi ketika dia memimpin menjadi khalifah, beliau adalah orang yang tegas. Saudara-saudara, banyak pembahasan, banyak kajian berkaitan dengan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun pada kesempatan ini, kita cukupkan untuk sementara. Untuk selanjutnya silakan baca buku kita, buku Sejarah Peradaban Islam. Demikian, saksikan khalifah-khalifah berikutnya pada video berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.